Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Manchester United melawan Everton ya di Liga Inggris Premier League. Tapi sebelum itu, gue mau ngomongin dulu update Liga Inggris di minggu 21. Nah, ini banyak hasil-hasil yang cukup mengagetkan ya, jujur aja ya. Jelas kita bantai 9-0 Southampton itu sebuah inilah achievement kalau gue bilang ya. Walaupun Southampton pernah dibantai 9-0 sebelumnya, tapi ya siapa aja yang bisa ngebantai tim gitu sebanyak 9-0, benar nggak? Jadi ini menurut gue sih cukup cukup hasil yang cukup signifikan, tapi nggak, ya it's just another 3 points sih, benar nggak? Kenapa gue ngomong gitu? Karena kita bisa lihat Manchester City menang lagi ya lawan Burnley. Ini Manchester City kuat banget nih gue bilangnya akhir-akhir ini ya. Gue belum nonton sih Manchester City mainnya gimana tanpa Kevin De Bruyne. Mungkin nggak ngefek nggak ada Kevin De Bruyne, tapi gue tetap bersikeras ya. Di awal musim mereka tanpa Kevin De Bruyne tuh ngaruh banget ya. Kreativitasnya kurang ya. Ketemu parkir bus kadang mereka mandek, bener nggak? Jadi ya kita lihatlah gimana ya. Tapi mengecewakan sih jujur aja sih ya. Kita menang 9-0, dia menang juga, menurut gue sih berarti itu nggak ngefek apa-apa gitu. Kita menang 1-0 pun dia akan menang juga nggak ngefek apa-apa. Jadi sayang banget sih, sayang. Dan gue bilang di bulan Februari ini kemungkinan dia bakal slip. Sekarang gue jadi sedikit ragu nih ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat ya, dia di bulan ini Manchester City bakal ketemu Arsenal, Liverpool, dan juga Tottenham Hotspur ya. Kita lihat hasilnya mereka sekarang nih ya. Arsenal kalah 2-1 lawan Wolves ya. Jadi ini kalau Arsenal kalah sih gue sih nggak kaget ya, jujur aja ya, karena mereka belum konsisten. Oke lah ada kartu merah ya, tapi kartu merah cuma satu, dan itu pun di skor di mana dia masih jadi 1-1 kan, bener, mereka kartu merah. Dan mereka harusnya bisa nahan seri dong, bener nggak? Cuman ya akhirnya dikalah 2-1 ya, dan kalah 2-1 ini sebelum kartu merah kedua, bener nggak? Itu ada golnya si siapa sih, gue lupa, keren banget sih tembakannya. Gue nggak nonton ya, gue nonton highlight, jadi gue nggak bisa ngomongin banyak. Cuman sih kartu merahnya si Leno sih bego banget loh, bener. Lihat nggak sih gimana dia megang itu bolanya? Kayak dia udah out of position, terus tiba-tiba dia nepok bolanya. Aduh, bego banget tuh. Terus si begonya minta ampun deh, itu benar-benar aduh bego banget ya itu deh. Tapi anyway ya, Arsenal kalah lagi ya, benar ya. Jadi pertanyaan gue, dia bakal ready nggak gitu nanti ketemu sama Manchester City ya. Dia kalau main lawan Wolves aja nggak bisa nahan seri ya, walaupun 10 lawan 11 ya, itu gimana coba, benar nggak? Ya gimana itu. Jadi gue nggak yakin deh Arsenal bisa nahan seri. Dan juga City bakal ketemu Liverpool, dan Liverpool masih jauh nggak konsisten ya, kalah lawan Brighton 0-1. Bisa bayangin kan, benar nggak ya? Jadi, dan dia Liverpool ketemu saat minggu ini, bisa nggak dia nahan seri? Minimal nahan seri deh. Gue nggak ngarepin mereka menang ya, jujur aja. Dalam kondisi sekarang ini gue nggak ngarepin Liverpool, Arsenal sama Tottenham menang. Liverpool bisa nggak nahan seri Manchester City ya? Manchester City udah menang loh di 7 atau 8 pertandingan terakhir, gue lupa. Berat loh kalau gue bilang sih ya. Liverpool kalah sama Brighton, Tottenham kalah sama Chelsea, nggak ada Harry Kane, kelihatannya berat ngandelin Heung-min Son doang ya, si Son. Jadi mereka bertiga ini bisa nggak nahan seri gitu loh, Manchester City di bulan ini. Tanpa Manchester City tanpa Kevin De Bruyne ya, tapi jelas kualitas pemainnya jauh lebih bagus, semuanya bagus lah ya, mau benchnya segala macam. Tanpa kreativitasnya Kevin De Bruyne, tampaknya mereka masih dapat hasil ya. Jadi gue jadi feeling gue jadi kurang bagus nih. Tadi awalnya gue pikir wah nih Februari Manchester City bisa drop, tapi faktanya adalah yang dilawan itu masih nggak konsisten juga gitu loh. Arsenal nggak konsisten, Liverpool nggak konsisten, Tottenham jauh lebih nggak konsisten lagi tanpa Harry Kane ya. Ini jadi gue jujur aja sih, kita tetap harus fokus sih, bener nggak? Kita tetap harus fokus, MU harus tetap fokus menangin pertandingan. Tapi ya kalau kita menang, Manchester City nggak drop point, itu nggak beda jauh gitu loh. Mau kita menang 9-0 kayak mau menang berapa kayak, bener nggak? Jadi cuma gitu loh ya. Ini bener-bener kayak kita juga harus ngarepin Manchester City itu bener ya bisa drop point lah ya di Februari ini ya. Walaupun ya Arsenal, Liverpool, dan Chelsea itu lagi nggak konsisten, bener nggak ya. Dan juga satu lagi ya, yang jelas yang hasil yang menarik adalah West Ham ngalahin Aston Villa 1-3 ya. Dan West Ham ini kan ya kita tahu lah, Lingardino ya, Lord Lingardino itu ngegolin 2 ya. Dan gue sih ngarepin dia main bagus lah di West Ham. Bukan karena pengen Lingard balik ya, karena ya kita kalau lihat ya, gue sih nggak nonton ya jujur aja. Dan kalau gue lihat dari formasi di live score sih, posisi dia kayak posisi Bruno ya, second striker lah, atau di
nge-backing striker, bener nggak? Jadi kalau dia mau gantiin Bruno ya jelas nggak banget lah, bener nggak mau gantiin siapa gitu loh, bener nggak? Di posisi sekarang ini di kita punya line up sekarang ini dia nggak bisa gantiin siapa-siapa gitu loh, karena kualitasnya beda jauh lah, ya beda jauh. Oke. Kayaknya sih itu doangnya dari ini ya, dari update Liga Inggris minggu 21. Sekarang kita ngomongin tentang MU lawan Everton. Mana nih? Nah, ini line up yang gue pilih. Gue ngomong dulu nih. Jelas Everton beda dengan Everton di awal musim ya, yang dia masih energetik, yang masih oh iya nih ada banyak kedatangan pemain baru lah, dan juga dengan tambahan James Rodriguez, James Rodriguez lah ya, bener nggak? Jadi kalau gue lihat sih, gue nggak pernah nge-rate James Rodriguez bagus ya. Maksudnya dia pemain bagus lah, bener nggak? Dan dia jujur bisa memberikan impact lah kalau kayak ke tim kayak Everton ya. Ibaratnya kayak Lingard ke West Ham lah, bener nggak? Tapi James ini gue bisa lihat dia punya work rate tuh sangat jelek sekali, bener nggak? Dia malas banget mundur, bantu defense tuh dia lambat ya segala macem. Itu menurut gue sih jadi apa ya, jadi kayak bumerang juga gitu untuk Everton ya. Dia bisa bantu nyerang bagus, tapi dia untuk bantu defense jelek, jadi itu bahaya kalau menurut gue ya kan, bahaya banget. Makanya kalau gue dari awal gue ngeliat James Rodriguez bagus, dan juga dia suka cedera, dan di akhir-akhir ini kan benar nggak on off terus, kadang main kadang nggak, kadang main kadang nggak ya. Gue nggak ngerti kenapa, mungkin besar ada cedera kecil-kecil gitu ya kan. Jadi gue nggak tahu dia bakal main atau enggak. Yang pasti Everton udah beda dari Everton yang awal-awal ya. Jelas mereka lagi formnya lagi jelek ya. Calvert-Lewin sih udah mulai ngegolin ya kemarin ya, dan dia berbahaya lah di udara, bener nggak? Tapi gue masih bilang Everton yang sekarang ini nggak terlalu menakutkan kayak Everton yang sebelumnya. Dan gue nonton sedikit tuh pas pertandingan siapa tuh, Everton lawan siapa sih kemarin? Oh ya, lawan Leeds. Gue nonton sedikit dan gue nggak ngelihat mereka mendominasi ya 100%. Oke lah, mereka dapat 2 gol duluan, tapi kita tahu Leeds itu secara defensif jelek. Dia nyerang boleh gitu, dia suka khilaf gitu, maju semua atau apa, tapi secara defensif mereka jelek. Jadi gue nggak ngelihat kemarin tuh Everton mendominasi sama sekali. Ya, tapi walaupun gue ngomong gitu, ya jelas Everton nggak bisa dianggap sebelah mata ya, karena mereka ya secara defense mereka sangat bagus, sangat kuat ya. Walaupun nggak ada Alan ya, Alan masih cedera kalau nggak salah, tetap aja mereka punya defensif itu sangat bagus ya. Ancelotti juga pelatih yang bagus ya, dia pelatih Itali. Kalau pelatih Itali udah jelas tahu cara defense gimana ya, udah pasti itu 100%. Jadi nggak bisa dianggap remeh juga, dan ini mungkin juga bisa berakhir seri ataupun ya kalau kalah sih menurut gue sih kita harusnya enggak ya, kecuali pemain-pemain kita memutuskan untuk ngelawak deh gitu aja deh ya. Tapi kalau dari segi form, dari segi kualitas pemain, kita jauh di atas mereka ya, dan mereka masih ya jelas lah mereka bukan ya, sekali lagi bukan Everton yang awal musim di berapa dia sempat nomor 1 kali ya, gue lupa deh ya. Jadi gitu sedikit background Everton sekarang ini mainnya gimana. Kalau gue pilih 4-2-3-1 udah pasti ya ini ya, formasi ya, nggak ada lagi lah main 4-4-2 diamond atau apalah ya, itu nggak pernah dipakai lagi sama Ole ya, nggak pernah ya. Santainya Pogba main di sayap kiri pun itu dia nggak diamond, dia ngomong sendiri kok di press conference itu bukan diamond gitu, dia selalu 4-2-3-1. Tapi Pogba ya walaupun dia biasanya main di tengah, dia jadi winger kiri ya, jadi gitu. Oke. Formasi 4-2-3-1, kiper De Gea, kiri Luke Shaw masih ya, karena dia udah istirahat kemarin kan, istirahat setengah babak ya, lumayan lah, bener nggak, dia harus main ya, jelas dia nggak bisa di drop sekarang ini. Dia tuh bener-bener dia Fernandes, Fred ya, menurut gue sih tuh nggak bisa di drop sekarang ini ya. Ya makanya ya, kalau seandainya di drop pun ya buat istirahat doang gitu, tapi ya kalau emang dia fit main terus ya Fred, Shaw ya. Oke, Maguire, Lindelof udah pasti ya, karena ya kalau Lindelof udah fit kita tahu ya ini duet back yang oleh favorit lah, benar nggak, dengan mungkin tergantikan. Jadi ya sorry aja sama Bailey, udah pasti Maguire, Lindelof. Di kanan Wan-Bissaka, ini yang gue sedikit khawatir nih, Wan-Bissaka udah main terus nih ya. Kenapa sih Ole nggak mempercayakan Brandon Williams sebenarnya nggak di kanan itu loh ya, untuk pelapis? Gue nggak ngerti kenapa deh ya. Semoga aja sih suatu mungkin nextnya kita ketemu siapa ya, Newcastle atau siapa ya, gue lupa. Semoga Wan-Bissaka bisa disiratin ya, karena dia udah sering main terus gitu loh, bener nggak? Udah main terus, dia main lebih banyak kali daripada Fernandes gitu, bener nggak? Dan sementara sebagai wingback kan dia harus naik turun mulu, bener. Jadi ini mengkhawatirkan sih kalau gue bilang si Wan-Bissaka sih dia main terus ya. Oke lah, kemarin dia main bagus lawan Southampton, tapi ya itu kan lawan ya
Southampton, dan itu juga lawan 9 orang gitu, 9 orang. Jadi semoga aja lah Wan Bissaka bisa istirahat lah kapan ya. Tapi di game ini dia harus main karena Everton bukan ya, kita perlu defensifnya dia gitu loh, benar nggak? Kita perlu dia bisa perform ngelawan si Richarlison ya. Holding midfield gue pilih Pogba, Fred ya. Pogba, McTominay juga boleh, benar nggak? Pogba, Fred juga boleh, terserah. Yang pasti Pogba menurut gue sih harus main ya. Jangan di winger kiri ya. Kalau kita taruh Pogba di winger kiri, artinya Rashford bakal pindah ke kanan gitu loh, dan itu menurut gue sih jangan, itu Rashford lebih bahaya di kiri ya. Jadi Pogba, Fred main sebagai holding midfield ya, dua-duanya ya. Di kiri kita pakai Rashford, di tengah Fernandes, kanan Greenwood, striker Cavani ya. Nah Cavani gue nggak tahu nih masih cedera atau enggak ya, karena kan kabarnya kan kemarin dia di substitusi di halftime ya, gara-gara tackle yang hampir yang buat hampir penalti benar nggak, ankle-nya gitu loh, kena gitu loh. Jadi semoga aja ya Cavani nggak apa-apa ya, bener nggak? Kalau Cavani nggak problem ya berarti Martial masuk, dan Martial masuk sih menurut gue sih sedikit berbahaya ya, karena dia punya finishing sih off banget loh musim ini ya. Jadi semoga Cavani fit ya. Ini juga problemnya dari Cavani nih, bener, kita harus berhati-hati sama dia ya. Gue sih kadang berharap coba nih Cavani yang umurnya masih 27 gitu atau 28 ya, ini mah pasti udah nggak tergantikan Cavani di depan. Martial mah udah out aja lah, benar nggak? Cuman ya karena dia Cavani yang umur 34 ya kan, dan juga dia bukan Ronaldo ya kan, yang jarang cedera, itu dia. Jadi ya rentan banget lah gitu loh untuk Cavani gitu loh, main terus ya. Jadi gitu, di kiri Rashford udah pasti harus Rashford ya, jangan di kanan lagi, karena kalau dia di kanan jelas dia nggak bisa perform sebagus di kiri, karena posisi dia selalu di kiri ya, posisinya di kiri untuk masuk ke dalam. Kalau di kanan dia nusuk ke dalam, dia bingung gimana finishingnya. Jadi menurut gue sih bahaya banget kalau Rashford di kanan ya. Kalau Rashford di kanan berarti Rashford harus tetap stay wide gitu loh, dia nggak bisa nusuk ke dalam karena dia harus kasih crossing ya. Jadi itu Rashford harus di kiri gitu. Kalau Greenwood di kanan masih bisa crossing karena kaki kiri kanan dia jalan ya. Jadi mau nggak mau seperti inilah menurut gue sih harus ini, dan Fernandes jelas nggak tergantikan lah untuk sekarang ini ya. Ya jadi formasi gue seperti ini, dan gue yakin sih kita harus bisa menang ya. Kemungkinan besar nggak clean sheet ya, karena counter attack Everton berbahaya juga mendengar Richarlison yang gesit, dan sekarang ini James lagi nggak main, diganti Sigurdsson juga menurut gue sih walaupun nggak sebagus James, tapi dia fighting spiritnya ada, dan dia udah lama di Everton, dan dia jelas sudah teamworknya sama Calvert-Lewin sama Richarlison itu udah paten gitu loh menurut gue sih ya, dan juga Iwobi kali ya, benar nggak? Jadi kemungkinan besar nggak clean sheet ya. Jadi menurut gue sih kita bisa menang satu atau 2 gol, harusnya bisa. Jadi prediksi gue, kita kalau nggak menang 2-1 ya kita menang 3-1 lah, benar. Tapi gue lebih feeling ke arah 2-1 sih jujurnya sih ya. Dan kita harus hati-hati juga sama cornernya mereka ya. Cornernya mereka berbahaya. Calvert-Lewin sangat kuat di udara. Ini Maguire paling penting banget nih, Maguire harus man marking ya, Maguire, si Calvert-Lewin di corner atau di set pieces. Kalau dia nggak man marking si Calvert-Lewin, itu bahaya banget deh. Ya Lindelof di game pertama ya, walaupun kita menang 1-3 ya, kalau di game pertama kelihatan banget Lindelof tuh dibully abis sama Calvert-Lewin ya, karena dia tinggi, Lindelof nggak bisa nge-reach Calvert-Lewin. Ini penting banget sih ini ya. Gue ingat banget sih di game pertama itu sering banget dia Everton nyerang di posisinya Lindelof ya. Karena kenapa ya? Karena mereka ini kalah tinggi gitu loh. Wan Bissaka sama Lindelof kalah tinggi sama si Calvert-Lewin. Ya ini bahaya deh kalau gue bilang sih ya, bahaya banget. Kalau nggak di man marking lah sama Maguire ya. Jadi itu ya, gue pikir prediksinya seperti itu. Harusnya kita bisa menang ya, sekali lagi karena Everton bukan Everton yang di awal musim. Tapi kita nggak bisa nganggap remeh, defense mereka bagus, counter attacking mereka berbahaya, dan jelas ya Calvert-Lewin itu ya dia kuat di udara ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Tapi menurut gue kita bisa menang 2-1, kalau nggak 3-1, tapi gue lebih feeling ke arah 2-1 ya. Dan semoga lah kita ngarepin ya, benda ini lebih penting lagi dari kemenangan kita harus ngarepin Liverpool. Bang Ipul tolong dong ya, lu nggak perlu menang lah lawan Manchester City ya, nggak apa-apa, tapi tolong seri please ya. Sebenarnya gue malas ngomong begini, tapi kita lagi perlu banget Manchester City sleep ya. Dia udah menang berapa kali 7 kali adalah minimal gitu di liga berturut-turut. Dia yang paling konsisten sekarang ini, paling konsisten ya. Jadi
harus kita ngarepin juga tuh ya. Selain kita menang, kita harus ngarepin Liverpool menang ya. Mau nggak mau ya. Males juga ngomong begini, tapi mau nggak mau. Oke? Atau seri lah, jangan menang, seri aja deh. Ya, seri kayak paling bagus ya. Liverpool seri. Oke? Sekian video dari gua. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.